Harusnya awalnya ambil darah dari sisi kanan, ternyata ada perubahan, ambil harus dari sisi kiri atau jumlah, boleh, tetapi dengan catatan semua revisi itu harus masuk dulu ke komite etik. Komite etik approve, baru lakukan penelitian sesuai dengan revisi yang terbaru. Selama komite etik belum approve, kita melakukannya dengan yang lama. Logbook harian, logbook hariannya diapakan? Sebelum penelitian disiapkan, setelah penelitian diisi ya, dilengkapi. Balik. Apa? Ya, info whatsapp-nya gimana Pak kalau selama proses? Kalau ada perubahan boleh, ada revisi boleh. Kami info whatsapp-nya revisinya 3 atau 4 kali. Bisa, tapi dengan catatan harus dulu ke komite etik. Dan jangan lupa inform konsen itu apapun ya form yang direvisi bedakan warnanya. Jadi awalnya kami hijau bikinnya revisi pertama, yang pertama, revisi kedua merah, revisi ketiga kuning, harus berbeda. Ya, tujuannya apa? Ya supaya nggak salah dan harus ditarik begitu revisi baru, yang lama kumpulkan ke center. Karena apa itu juga masih salah gitu ya, karena ini bisa dibayangkan kalau suatu penelitian yang multi center, multi site ya, dan besar. Ya, Bu Yulia. Selama penelitian apa Bu? Bu Yulia. Apa Bu? Saya protokol ya, semua tadi dokumen yang ada di dalam sebelum penelitian bisa semuanya direvisi dengan catatan tadi. Ya. Terus nanti apa yang kira-kira harus ada selama dokumen esensial selama penelitian? Selama penelitian dilakukan ya. Ini ya lembar observasi atau kuesionernya ya, yang sudah diisi. Ya, yang sudah diisi. Ya. Tadi istilahnya adalah CRF ya. Ya. CRF case report form. Jadi itu harus sudah diisi. Ya. Kita lihat Bu Budi nanti ya, Mbak Budi. Ada gilirannya. Nah, ini semua harus ada. Kira-kira apa yang belum ya Bu? Kak? Ini tadi sudah banyak disebutkan. Yang saya kasih merah tuh biasanya belum disebut. Revisi ini semua bisa semuanya. Dan dokumen ini merupakan dokumen yang paling rahasia yang ada di dalam suatu uji klinis. Karena apa? Di dalam dokumen itu nama lengkap alamat subjek tertulis. Tapi untuk selanjutnya di dalam dokumen-dokumen inform consent, kemudian misalnya ada adverse event form atau dokumen apapun, dia hanya menggunakan biasanya singkatan dan nomor studi. Misalnya nama saya CDS 001. Saya nggak tahu sekarang ada big test atau post test, biasanya ditanyakannya. Nah, ini semua tadi saya rasa sudah ada. Nah, jangan lupa ini juga saya merahkan karena ini adalah drug atau device accountability log itu. Gini maksudnya, kenapa ini saya merahkan? Karena pada GCA yang pertama itu Sajito, temuannya adalah suatu penelitian uji klinis obat kemo, tidak ada catatan berapa banyak obat yang disimpan peneliti diterima, berapa banyak yang sudah digunakan oleh subjek, berapa banyak sisanya. Nah, itu tertulis semua di dalam harusnya drug atau device juga bisa kalau misalnya alat kesehatan accountability law itu harus ada selama masa penelitian berlangsung. Ya. Kemudian ini ada misalnya ada sampel sisa yang disimpan dan sebagainya. Kemudian ini SAE mungkin nanti tadi sudah ada yang menyatakan adverse event. Nah, serious adverse event report itu laporan-laporan kejadian atau kejadian simpang yang berat itu juga harus ada selama masa uji klinis berlangsung. Nanti ada sesinya sendiri. Ya, ini juga saya rasa laporan kami rutin melakukan, terutama temuan-temuan monitoring itu biasanya laporannya kita serahkan ke komite. Jadi ini yang harus ada selama berlangsungnya suatu uji klinis. Oke, kita cepat ya. Source dokumen, saya sudah banyak menyampaikan tentang source dokumen, yaitu dan sumber data ya, yang ada di dalam source dokumen. Jadi contohnya tadi mau rekam medis atau mau
contohnya bisa apa saja, nanti kita bisa lihat banyak sekali yang dianggap sebagai source dokumen. Salah satunya dari rekam medis. Jadi source dokumen ini merupakan salah satu dari esensial dokumen yang menunjukkan evaluasi studi dan kualitas dari data dari penelitian tersebut bagaimana, apakah memang datanya valid atau tidak. Itu dari source dokumennya. Kalau source dokumennya dicek sesuai, misalnya tadi berat badan lahir di CRF dan di source dokumen juga sesuai dan ada tertulis valid, ini contohnya. Tapi kalau di CRF ada, di source dokumen tidak ada atau tidak sesuai, dipertanyakan sebenarnya penelitian ini atau data di penelitian ini valid atau tidak sih, itu maksudnya. Nah, ini banyak sekali. Ini adalah jenis-jenis source dokumen. Jadi tidak hanya rekam medis, tapi beberapa form Bapak Ibu bisa melihat ya, hasil lab, kemudian X-ray ya. Ini juga dianggap sebagai source dokumen. Oke, bisa baca sedikit ya beberapa jenis source dokumen. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah satu dokumen yang paling rahasia, ya. Yang karena apa? Kenapa rahasia? Kenapa rahasia? Karena ada apa? Karena ada identitasnya full, tidak hanya berupa singkatan, tapi jelas ada identitasnya, ada alamatnya yang memungkinkan orang kontak ke subjek yang ada di dalam list ini. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut enrollment law. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan rekrutmen, ya rekrutmen subjek yang masuk dalam penelitian atau yang enroll atau yang masuk dalam penelitian itu harus tercatat sesuai dengan yang kronologisnya. Misalnya A sudah didekati gitu ya. Kami kan mendekatinya ibu hamil semester 3, itu ada datanya. Bayi baru lahir, pada saat bayinya lahir didekati lagi. Nah, kalau ternyata dari 10 hanya ada 1 yang masuk, ya 1 itu masuk di dalam lognya ini bahwa nomor 10 XYJ itu masuk enroll dalam penelitian. Nah, yang 9 ke atas itu yang tidak masuk, ya ada di dalam log tersendiri, ditulis juga alasan dia tidak masuk, menolak kah, atau bayinya ternyata tidak sesuai kriteria inklusi eksklusi, misalnya bayinya tidak bugar dan sebagainya. Oke. Nah, ini sudah sampai akhirnya selesai juga gitu ya penelitiannya. Saya sampai mana? Nah, Mbak Buni. Jadi dokumen apa yang harus ada sesaat selesai penelitian, setelah selesai penelitian? Dia terima. Kalau setelah selesai, collected data, yes, dokumennya apa yang harus ada? Ini kita bicara tentang esensial dokumen. Kayak revisi-revisinya udah jadi satu. Apanya? Dokumen esensialnya apa? Kayak dan report juga. Ya, ini Mbak Sarsa. data satu yang final, maksudnya termasuk yang withdraw. Ya, itu masuk dalam enrollment log-nya, harus sudah lengkap ya. Menurut laporan ya, sama ya, laporan ya, kompak ini Pak, ada ya, dengan Pak Haji. Apa ya? Keluar masuk obat final. Ya, apa namanya keluar masuk obat? Ya, draft accountability log-nya juga harus jelas. Akhirnya nih dari 10.000 vaksin yang dipakai berapa, sisanya berapa, ya kan? Itu harus ada. Bu Nunu, saya taunya belum baik. Ini loh belum baik Pak Dok. Ya. Gimana Bu Nunu? Ya, tentu saja dari form konsum yang sudah ditandatangani dan semua yang didapat selama juri riset. Ya, harus ada. Ya, jadi ini esensial dokumennya harus ada ini semua, harus komplit, sudah dilengkapi. Nah, yang saya merahin ini ya, final close out monitoring report. Jadi begini, kalau selesai penelitian itu tidak seperti kita selesai sudah salaman cipika-cipiki sama petugas puskesmas, bye-bye. Tidak seperti itu.
Tapi ada kunjungan monitor dulu, monitor datang dulu. Saya mau close out nih. Monitor datang, cek dia listnya ada. Checklist untuk close out. Udah lengkap belum? Dokumennya sudah lengkap belum? Hal-hal yang sesuai checklistnya. Kalau mau dan kami peneliti wajib melengkapi dulu. Begitu kita dapat final close out monitoring report sudah di-approve oleh monitor, maka kita bisa tumpengan, sudah bisa syukuran. Oh, pamit benar, memang sudah resmi. Ya, jadi ada itu, dokumennya juga ada. Oke, saya rasa yang lain sudah. Ya. Nah, ini ada juga ternyata dokumen esensial itu ada istilahnya trial master file, gitu ya. Jadi TMF itu bisa diletakkan di sponsor site, bisa di peneliti, di investigator site. Bedanya ini yang bermakna adalah di sponsor site, ya, subject identification list itu tidak boleh ada di sponsor. Jadi sponsor nggak boleh tahu ini subjek CDS ini tuh sebenarnya siapa, rumahnya di mana, nggak boleh tahu. Ya, jadi jangan ada dokumen itu di dalam sponsor site. Nah, tapi kalau di investigator file yang memang disimpan di peneliti, ya, ini harus ada yang menyediakan semua yang melengkapi sponsor dokumen tersebut dan harus ada siap sebelum studi dimulai. Ya. Nah, di dalam melakukan suatu uji klinis, maka esensial dokumen itu perlu dilakukan piloting, diuji cobakan. Yaitu proses validasi dokumen. Sebenarnya tujuannya untuk menguji apakah sudah sesuai dengan penggunaannya, dan dalam piloting itu kita bisa melakukan modifikasi ya, sebelum dilakukan studi. Misalnya dalam saat piloting kita peneliti menemukan, oh ini nggak visible dilakukan, oh ini kurang begini dengan dokumen seperti ini. Nah, itulah saatnya kita bisa melakukan revisi atau modifikasi dan memastikan kualitas dokumen tersebut sesuai dengan tujuannya, fit for purpose. Selain itu juga kesempatan peneliti. Kami mempunyai pengalaman antara site yang dilakukan piloting dengan yang tidak. Otomatis yang dilakukan piloting, dia sudah lebih familiar dengan dokumen-dokumen tersebut sebelum dia melakukan penelitian, ya, dibanding yang belum dilakukan piloting pada saat itu piloting. Nah, ada lagi tahapan proses namanya dokumen kontrol, yaitu suatu proses di mana memastikan semua personel, semua tim menggunakan dokumen dengan versi yang sama dan yang terupdate. Contohnya tadi, bisa membayangkan sudah inform consent itu warnanya aja sudah ubah-abir gitu ya, sudah hijau, merah, kuning gitu. Kalau ada revisi lagi warna apa ya Pak itu? Ya, tapi supaya apa? Supaya eye-catching bahwa ini loh dokumen yang digunakan. Begitu ada revisi yang awal bisa hijau ditarik ke center, ganti yang merah, saya seperti itu. Pastikan, kami mempunyai kewajiban memastikan personel di lapangan itu menggunakan versi yang terbaru sama dengan set yang lain. Tapi apa kenyataannya? Tetap saja ada yang kecolongan, tetap aja ada yang menggunakan file yang lama. Itu namanya dokumen kontrol. Ya, tujuannya ya ini untuk supaya data itu berkualitas. Nah, ini sudah hampir-hampir slide terakhir. Jadi bagaimana sih esensial dokumen itu pemeliharaannya? Setiap form dalam setiap halamannya harus ada judul jelas ya. Kemudian harus ada halaman misalnya 11 lembar inform consent. Maka halaman 1 dari 11, halaman 2 dari 11, halaman 3 dari 11. Jadi itu lebih memudahkan untuk cek sebenarnya satu dokumen itu inform consent ini lengkap atau tidak. Nah, itu ternyata dalam GCP sudah ada aturan seperti itu. Kemudian harus disimpan, ditoto kalau bahasa Jawanya secara rapi, ya. Dan memang
harus aman, ya, harus pakai film kabinet terkunci, aksesnya terbatas. Sebelum ini pengalaman ya, saya juga jadi terus ingat, jadi saya tuh waktu itu kalau ke bangsa, saya koas gitu ya, itu masih sering melihat form-form penelitian. Saya koas, nggak ada hubungannya dengan penelitian itu, mungkin ada siswa perawat, ada perawat dari bangsa lain duduk-duduk di meja presentation, kita bisa lihat ini kuesioner apa sih gitu ya, bisa dibaca. Oh itu punyanya pasien kamar 1 ya, oh dia ikut penelitian ini. Itu dulu terjadi, saya ngalamin juga. Tapi kalau kita belajar esensial dokumen sesuai GCP, haram hukumnya seperti itu ya. Jadi benar-benar aksesnya terbatas. Katakanlah sama-sama petugas puskesmas, kalau dia bukan tim RV3, dia hanya boleh main sebagai teman di ruang tamu, tapi dia tidak boleh membaca dokumen RV3, apalagi mengakses film kabinetnya ya. Jadi ini sudah ada di dalam GCP aturan tersebut, dan disimpan sampai akhir studi, sampai periode tertentu. Nah sekali lagi dari awal saya bilang bahwa saya akan share itu pengalaman RV3 ya. Di RV3 itu rekam medis adalah milik puskesmas, CRF milik peneliti ya. Rekam medis puskesmas, kami 3-4 tahun melakukan penelitian, belum selesai penelitian saja sudah hilang rekam medisnya ya. Jadi bisa dibayangkan form penelitian, CRF penelitian harus kita simpan ya, selama berapa lama. Nanti di dalam sesi data manajemen besok saya di situ ya, itu dikatakan 15-20 tahun setelah produk tersebut diizinkan dipasarkan di negara tersebut. Sehingga data kami disimpan selama 15 tahun ya, sudah kita simpan selama 15 tahun. Untungnya di Klaten juga itu ada penyimpanan dokumen yang profesional. Kita hire juga, jadi bisa sampai 15 tahun ke depan, gitu ya. Artinya sudah habis. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa kalau akan melakukan penelitian mengikuti acara GCP, silahkan mungkin di kota-kota, karena tidak semuanya dari Jogja. Pasti saya rasa mungkin ada. Atau ingin buka usaha itu, ternyata kalau di rumah sakit 3 tahun nggak aktif, dimusnahkan ya, atau inaktif itu. Kalau penelitian uji klinis dia 15 tahun ke depan sampai menunggu dia masa di approve untuk pemasarannya. Ya, ini slide terakhir yang saya selalu menyampaikan. Jadi pada prinsipnya jika tidak didokumentasikan pada saat monitor datang, auditor dari Badan POM, bidan saya cukup senior itu nangis, merasa kalau bahasa Jawanya keloro-loro gitu ya, sakit hati. Saya kok dipaido ya dok, dipaido tuh nggak dipercaya. Kenapa nggak dipercaya? Karena dia sudah melakukan kunjungan rumah. Nah kunjungan rumahnya, kegiatan itu ibu tulis di mana? Tulisnya di buku, kalau bidan itu dulu punya buku kecil banyak banget ya, buku monitoringnya mereka gitu. Katanya ditulis di buku kecil, ya. Terus buku kecilnya itu saya saku, ya. Terus buku kecilnya di mana? Terus saya mampir ke pasar, ya. Soalnya ada catatan belanja, ya. Terus setelah itu kehujanan dok, ya. Setelah kehujanan bukunya rusak dok lah. Setelah rusak, ya sudah saya buang. Jadi mana buktinya bahwa dia sudah melakukan kunjungan rumah? Sehingga mau dia alasan apapun, saat itu auditor ya, tetap menganggap bahwa ibu tidak melakukan temuan, tidak melakukan, karena tadi kembali ke slide ini bahwa jika tidak didokumentasikan, walaupun dia saya sumpah dong, saya begini, nangis-nangis kayak apa, ya sudah tidak ada dokumentasinya. Ya. Jadi ini slide yang satu kalimat tapi cukup berarti. Saya rasa mungkin ini slide terakhir. Jadi silakan jika ada pertanyaan sebelum kita sesi diskusi. Ya, silakan. Itu kan tadi pakai warna merah kuning hijau. Nah, kalau seandainya ada subjek penelitian yang udah pertama, yang tahap informasi tahap pertama dia udah ada tangannya segala macam. Nah terus ada berubah lagi informasinya. Apakah subjek yang pertama tadi
ngisi juga yang revisinya itu. Ya, bagus pertanyaannya. Tergantung kontennya. Kalau misalnya ternyata revisinya itu merevisi suatu tindakan gitu ya, misalnya ya harus rekonsep. Jadi kita pernah ya Pak dulu rekonsep karena itu merubah. Artinya begini, misalnya pada saat inform konsen pertama, kewajiban peneliti, kewajiban subjek adalah diambil sampel darahnya 2 kali, hanya 2 kali. Misalnya, ini coba. Ternyata revisi kedua, revisi protokol. Revisi protokol, oh ternyata sampel darahnya harus diambil 10 kali. Ini ekstrimnya begitu. Dan itu di-approve oleh komite etik. Kita ganti kan revisi inform konsen. Berarti kan subjek subjek tidak mengetahui ada perubahan menjadi 10 kali, harus rekonsep. Gimana kalau pada saat yang rekonsep yang selanjutnya dia menolak? Apakah masih dikeluarkan atau gimana? Sekali lagi, kalau dia withdraw, dia menolak, itu hak pasien, apapun alasannya. Apapun alasannya. Langsung dikeluarkan. Ya. Misalnya begini, ada saja pasien sudah inform konsen, ternyata ibunya yang setuju, tapi mertuanya, budenya, tetangganya nggak setuju. Pada kunjungan berikutnya dia tinggal bilang, Bu Bidan, mau pulang buatan setuju. Ya boleh nggak? Boleh. Analoginya begitu. Itu terserah. Ada batasannya nggak kita yang mana yang harus direkonsen lagi, yang mana yang enggak? Selain ini masalah protokol tadi, ada nggak teknologi batasannya? Oh ini harus dikonsen, yang ini enggak? Ya, semua yang merubah protokol, merubah apa yang akan dan informasi yang misalnya informasi penting. Oh ternyata di dalam revisi pertama ya belum revisi tidak ada informasi mengenai efek samping misalnya. Yang berikutnya ada atau misalnya pergantian itu pergantian dana misalnya. Ya harus tetap kembali. Ya besok kita akan detail mengenai inform consent ya, termasuk kapan kita harus rekonsen. Ya. Jadi mungkin lebih akan jelasnya besok ya Bu ya. Terima kasih Mbak, bagus pertanyaannya Bu ya. Kebetulan sama dong pertanyaan. Oh, berarti simpan untuk besok ya. Ya, silakan. Maaf saya nggak kelihatan Bu. Siapa? Ya, saya Kurnia. Saya mau menanyakan tentang identification code list. Tadi kan kalau disampaikan bahwa memang kita punya identification code list itu kan tabel begitu. Tapi kemudian untuk di inform consent itu sudah hanya kode saja ya. Kebetulan kan kalau kami di community memang tidak melakukan intervensi, tapi lebih kebanyakan pada studi observasional. Yang tahun lalu kami lakukan itu mungkin mohon dikoreksi kalau memang salah. Jadi ada di inform consent-nya kita tetap ada nama. Baru nanti di CRF-nya kita baru alih ke kode. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Karena waktu itu juga ya tidak ada istilahnya revisi dari etiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu itu kita sempat di tengah-tengah itu ada step yang menurut etik mereka harusnya dilakukan di awal gitu. Tapi ternyata ada yang sehingga kita istilahnya kita harus melakukan pertemuan atau meeting pada semua bagian yang di mana tempat kita melakukan penelitian. Jadi misalkan di ruangan, jadi semua kepala ruangan diundang dan lain sebagainya untuk menjelaskan prosedur itu. Nah, akhirnya ada step yang kita harus memasukkan ulang, ada dokumen yang harus dimasukkan di rekam medik. Kan kalau tadi saya lihat selama di GCP itu tidak semua dokumen itu kan ada di peneliti, akan tetapi tadi itu yang di rekam mediknya tidak ada sisipan apa-apa. Nah waktu itu kami sudah hampir selesai memang dan cukup effortnya lumayan karena kita harus mencari lagi semua rekam medik pasien, padahal pasien ada yang rawat inap, rawat jalan itu untuk memasukkan satu lembar itu gitu. Dan itu baru disampaikan hampir di akhir penelitian gitu. Mungkin saya tanya apakah itu memang ada prosedur wajib di GCP-nya seperti itu. Ya. Terima kasih.
Untuk inform consent memang ada nama lengkap. Kalau di kami kan waktu itu belum ada nama yang bayi nyonya dan siapa suami atau apa yang ibu tanda tangan harus lengkap atau caregiver yang lain. Nanti mungkin Pak Eto menambahkan untuk inform consent. Yang kedua cukup menarik, begini. Betul bahwa rekam medis itu adalah milik rumah sakit atau rekam medis puskesmas yang milik institusi tersebut, puskesmas. Kemudian saya sebelum sekolah di bagian diklat Sarjito. Jadi aturan yang lain adalah bahwa form rekam medis itu harus ada nomor dari rumah sakit. Artinya tidak bisa kita sebagai peneliti mau memasukkan form penelitian kita asal aja menyelipkan, nggak bisa. Inform consent pun kami bikin harus rangkap 3. 1 untuk subjek, 1 untuk peneliti, 1 untuk dimasukkan di dalam rekam medis. Yang dimasukkan di dalam rekam medis harus ada form dalam bentuk format rekam medis rumah sakit. Pengalaman di RSM juga gitu ya Mas Ferry ya. Itu ada format, harus ada format RSM juga, bisa itu demikian. Jadi memang form yang dimasukkan disisipkan dalam rekam medis itu harus resmi, memang form yang dikeluarkan oleh rekam medis. Nah, apa yang terjadi di dalam penelitian kami kan tidak lengkap itu kadang penulisan di dalam status rekam medis. Misalnya begini, dokter mungkin juga saking sibuk pasien banyak, hanya SOAP kadang tulisan tidak bisa dibaca, SOAP sedikit kemudian terapi atau planning. Nah, yang kami minta di penelitian kami itu harus lengkap tertulis. Jadi apa yang dilakukan? Ya tim peneliti menulis dengan lengkap sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Misalnya penulisan pemeriksaan fisik yang biasanya hanya DBN dalam batas normal misalnya, nggak bisa, harus lengkap pemeriksaan dan sesuai dengan apa yang diminta, karena source dokumennya, datanya itu kan akan diambil dari rekam medis tersebut. Ini saya bicara mengenai contoh yang kami alami. Sehingga memang di dalam rekam medis yang dalam subjek yang itu dalam RT3 itu memang agak, mungkin kalau dilihat memang berbeda. Jadi kami tidak menyisipkan form penelitian, tapi dokter menuliskan sendiri apa yang harusnya ada sebagai dokumen sumber. Itu kalau mengenai tadi ya, mengenai aturan rekam medis dan mungkin Pak Ito bisa menambahkan. Iya. Ada suatu research. Kita dalam risetnya harus mengukur body mass index. Ya. Data sumbernya apa dari body mass index? Tinggi badan dan berat badan. Kita ukur kan? Setelah itu kita akan tuliskan di mana hasil pengukuran kita. Itu yang memutuskan adalah peneliti dan sponsor. Oke? Tetapi ingat bahwa ada regulasi di rumah sakit yang harus dipatuhi. Regulasi apa yang di rumah sakit? Adalah regulasi harus bisa membuktikan bahwa subjek itu ikut penelitian. Regulasi di rumah sakit adalah setiap pasien yang masuk rumah sakit harus ada rekam mediknya. Ini yang sering terjadi di banyak rumah sakit. Dibilang kami melakukan riset, tapi ketika dicari rekam mediknya tidak menunjukkan bahwa dia masuk dalam suatu penelitian. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena peneliti membuat source dokumen sendiri. Jadi nanti minta sama dokternya, nanti kalau diperiksa tolong dituliskan di dokumen ini. Rekam mediknya nggak pernah disentuh. Sehingga ingat, essential dokumen adalah proof, bukti bahwa pasien itu eksis. Ketika rumah sakit dalam proses untuk akreditasi, maka akan terbukti di dalam rekam medik kalau dia ada. Ini hati-hati. Jadi GCP itu kita juga harus mengikuti lokal regulasi.
sama nasional regulasi. Mengapa? Kita biasanya kalau mau uji klinik di rumah sakit tertentu harus kemudian duduk bersama dengan rumah sakit. Lihat rekam medik formnya. Apakah formulir rekam mediknya itu sudah cukup untuk nanti sebagai dokumen sumber untuk mencatat semua aktivitas dalam penelitian, sehingga kita tidak perlu membuat suatu dokumen sumber baru. Permasalahannya banyak di dalam research itu yang dibutuhkan untuk dicatat itu banyak. Kadang-kadang dokumen sumber atau rekam medik yang bisa kita gunakan sebagai dokumen sumber tidak cukup. Nah, sekarang kita harus diskusikan. Ketika kita membuat dokumen sumber baru, apa yang harus ada di dokumen sumber kita? Apa yang harus dimasukkan ke dalam rekam medik? Dan jangan 2 kali. Kenapa? Ingat, dokumen sumber itu selalu di mana tinta pertama kali tercatat. Di mana data pertama kali muncul, hasil observasi, itulah dokumen sumber. Jadi kalau Anda menuliskan pertama kali ada di dalam rekam medik, kemudian Anda pindahkan lagi ke source dokumen yang menurut Anda punya Anda, maka dokumen sumber Anda bukan dokumen sumber lagi, karena merupakan transkrip sudah dari medical report. Ingat, transkrip hanya 1 kali, yaitu CRF. Tadi ya dikatakan CRF secondary dokumen, hanya itu secondary dokumen. Jadi nggak boleh Anda mentranskrip dari A, transkrip ke B, transkrip ke C, transkrip ke D, nggak bisa. Transkripnya harus hanya di sini nulisnya pertama kali, selesai. Setelah itu dipindah ke CRF nantinya. Ketika kemudian rumah sakit meminta harus ada dokumen rekam medik inform consent, juga harus ada penelitian, harus ada di dalam rekam mediknya, maka kita tidak menggunakan inform consent penelitian kita. Kenapa? Karena setiap dokumen lembar yang harus masuk ke dalam rekam medik harus ada nomor rekam medik. Setiap halaman itu ada. Formulir ini CS01, formulir ini CS02. Kalau Anda melihat di rumah sakit seperti itu, semua jenis rekam medik akan ada. Jadi nggak bisa, ini dokumen inform consent kita sisipkan ke situ, temuan di GCI, temuan di akreditasi nanti. Kenapa? Rumah sakit akan kena. Ada dokumen yang ilegal karena bukan bagian dari rekam medik masuk ke dalam rekam medik. Hati-hati. Makanya sebagai peneliti yang akan bekerja di rumah sakit harus paham betul bagaimana regulasi rekam medik di rumah sakit. GCP itu melebar-lebar memang. Ya, tidak hanya fokus pada regulatorinya, tapi kita harus paham terhadap apa yang menjadi policy nasional atau regulasi setempat. Jadi tadi Mbak mengatakan kami masukkan di situ gitu. Hati-hati kalau akreditasi kena kalau itu tidak ada nomor rekam mediknya. Lembar itu. Ya. Jadi mengapa sekarang rumah sakit kalau untuk riset memang ada form khusus. Yang itu kita ambil juga. Jadi kita 2 kali dia tanda tangan penelitian kita, inform consent kita, kemudian tanda tangan inform consent yang khusus hospital. Inform consent, yes harus ada. Jadi memang tadi dokumen yang paling rahasia, ini juga rahasia, ya, karena dia mengandung nama, ya, sehingga tidak boleh ada lembar konsen itu diberikan ke sponsor. Lembar konsen hanya untuk peneliti, hanya untuk peserta, dan mungkin lembar konsen khusus untuk rekam medik di rumah sakit. Regulasi ini harus dipahami. Mohon maaf Pak Ito mau tanya terkait dengan inform consent tadi, kan ada beda antara inform consent yang diterbitkan oleh peneliti dan inform consent yang diterbitkan oleh hospital. Kalau untuk itu Pak Ito, berarti selaku hospital itu apakah kami harus menerbitkan suatu general inform consent hanya sebatas itu, ataukah hanya setebal tadi yang disampaikan dokter yang? Iya, betul sekali. Jadi biasanya karena inform consent ada 2 dokumen di situ, lembar informasi sama lembar konsen. Hanya lembar konsen, tidak lembar informasi. Tetapi lembar informasinya akan sangat general, ya. Jadi di situ akan disebutkan
bahwa dicetak bahwa memang betul saya sudah diberi informasi mengenai bahwa ini riset, contek. Sudah diberitahu bahwa tujuan dari latar belakang penelitian, contek. Sudah diberitahu bahwa memang ada tujuan penelitiannya, contek. Sudah diberitahu berapa prosedurnya, contek. Sudah diberitahu keamanan dan risiko dari penelitian ini, contek. Jadi sifatnya seperti itu saja, contek. Tapi informasinya dari mana? Dari peneliti. Tetap rumah sakit harus bisa dalam konsen itu tertulis sebetulnya informasi apa yang diberikan pada pasien. Itu sangat akreditasi. Ya, itu bagian dari kalau di dalam indikator rumah sakit itu HPK, hak pasien dan keluarga, itu indikator. Di situ Anda bisa lihat bagaimana aturan akreditasi rumah sakit SNAR maupun JCI mengatur bagaimana informed consent riset yang harus ada pada pasien. Ya, 1, 2, 3, 4, kemudian 1 lagi, dimulai dari 1 untuk tahu masuk kelompok mana. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, silakan, di meja sudah ada pembagian kelompoknya. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 ada protokol di meja Bapak Ibu, kemudian ada checklist. Iya, karena kelompoknya mungkin nanti satu sampai melihat, dua sampai melihat gitu ya. Buat sepeda. Misalnya nanti satu protokol harus ada title, lihat ada title. Ada nggak? Ya. Tempat ini gimana? Itu ya. 66, 67, 68. Sampai di sini 2 jam. Apa? Dia cluster anomalis. Jadi yang dirandomisasi adalah dusun desa, di mana desa yang akan sepatutnya berkompatibel itu karena memang nggak fit dengan penelitian. Tapi kalau untuk penelitian uji klinik obat, maka semuanya harus ada. Udah ada. Karena waktu masih ada 1 sesi sore, nanti pulangnya maghrib lagi. Saya dari grup 1 mencoba untuk mengisi checklist ini dengan teman-teman sekalian. Dari
dan laboratorium. Itu untuk poin 61 general information. Kemudian justification for the route of administration dosage regimen and treatment period ini tidak bisa disebutkan karena memang jenis penelitiannya tidak sesuai. Kemudian untuk 63 sudah dijelaskan dengan rinci deskripsi dan objektif dan purpose of trialnya. Kemudian 64 64 juga tidak ada karena tidak ada deskripsi dari trial treatment, dan 646 juga tidak ada treatment sehingga tidak dicantumkan dalam penelitian ini. 648 dan 653 juga tanpa treatment. Untuk yang general information itu apakah kita harus melihat yang di depan saja atau kita boleh balik ke yang ini, karena kalau untuk telepon number dan addressnya ada yang di belakang lebih lengkap gitu yang di sini. Jadi kita menganggap yang poin 6 information untuk peneliti dan kawan-kawan itu ada di belakang untuk poin 6.1 gitu. Yang tidak kita temukan yang 6.1 itu yang name, title, address dan telepon number yang of qualified physician, dan 6.17 yang laboratoriumnya itu. Sepertinya itu tergabung di poin H dan I di halaman 52 untuk informasinya. Cuma mungkin tidak dikhususkan itu per poinnya yang kami temukan itu. Tambahan mungkin. Menurut kelompok kami, sebenarnya pada penelitian ini dua kelompok disebutkan bahwa dibedakan menjadi dua kelompok. Jadi sesuai dengan judulnya ini, dia sebenarnya melakukan treatment, yaitu di mana yang satu nyamuknya itu diinfeksi dengan hemobakteri, yang satu tidak. Jadi itu bisa dianggap sebagai suatu treatment atau sebagai intervensi. Oke. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 3, sorry. Ya. Sehingga memang banyak tidak ada format khusus. Tetapi apa yang ada di dalam standar itu harus ada kalau itu suatu clinical trial. Dan yang penting lagi disesuaikan dengan apa yang menjadi desainnya. Penelitian ini merupakan desainnya, tetapi efeknya dilihat pada manusia. Jadi makanya kita harus melihat keseluruhan riset, ya, itu seperti apa yang dimaksud treatment di sini. Dan dia treatmentnya atau eksperimennya itu, tetapi efikasinya dilihat pada manusia. Mengapa di situ ada permintaan bagaimana dia mengukur efikasi dari treatment? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia melihat bahwa terjadi penurunan angka dengue di daerah yang disebarkan nyamuk berbahaya dengan di daerah yang tidak disebarkan nyamuk berbahaya. Itu bagaimana endpoint yang diukur. Ya, jadi lihat ya bagaimana suatu studi mendesain protokol sedemikian rupa. Asal semua informasinya bisa kemudian sesuai dengan standar, tetapi struktur menyesuaikan kebutuhan yang ada di dalam riset tersebut. Anda sudah mencoba menjadi ethical committee, membaca dan melihat struktur, ternyata 15 menit bingung, belum bisa, ya. Nah, nanti bisa Anda bayangkan komite etik berapa lama dia harus membaca itu? Ya, jadi kalau sebulan, kira-kira Anda suruh baca sebulan gitu, paham nggak? Nah, Anda meminta etik komite buat seminggu approvalnya. Kalau enggak marah gitu toh. Ya, Anda bisa merasakan membaca protokol tidak mudah. Ya, apalagi kita harus mengkoreksi struktur dulu. Isinya sudah benar dulu sesuai standar. Belum etiknya, belum saintifiknya. Ayo silakan. Pingsut.
Ayo, yang presentasi hari ini besok sudah nggak presentasi. Kata penelitian memang ada, saya melakukan penelitian, kemudian tujuan juga jelas, kemudian yang ketiga random samplingnya juga ada. Hanya ini di grup lain mengatakan benefit untuk subjek tidak ada. Ini memang kemudian menjadi bahan diskusi di kami karena memang sebetulnya di dalam inform consent sudah di-state tidak ada manfaat secara langsung. Menurut saya kok nggak ya memang sudah ter-state, tapi benefit untuk subjek memang saya setuju untuk tidak ada. Jadi, kemudian untuk alternatif prosedur memang tidak disebutkan, ini hanya diambil darahnya. Kemudian relevan subjeknya berarti inform siapa yang tadi kelompok sopot. Baik. Nah, Maksudnya apa? Iya. Maksudnya gimana Mbak? Ini tidak disebutkan apa kalau misalnya pakai ini. Mbak bicara lain. Ide wong loro representasi. Ya, jadi yang P itu menurut saya pengertian saya ini itu subjek yang masuk untuk apa? Yang representatif di penelitian itu will be informed in timely manner. Information become available, nah itu kok nggak ada. Jadi yang masuk di penelitian itu mau diberitahukan gitu itu kok nggak ada, tidak disebutkan di sini. Jadi kalau kami agak kurang setuju kalau dibilang itu memang tidak ada, walaupun memang tidak ada manfaat secara langsung, tapi di sini di-state bahwa di bagian itu si penelitian ini jujur ngomong kalau memang tidak ada manfaat secara langsung. Jadi itu yang penting di sini the subject should be made aware of this. Jadi subjeknya sudah aware bahwa dia tidak ada manfaat secara langsungnya. Yang selanjutnya yang probability randomnya itu nggak ada ya. Yang lain Pilih secara acak. Dia cluster kan randomnya per area ya, per daerah. Ada secara acak. Clustering. Karena dapat yang tulisannya lamat-lamat ini. Sengaja biar nggak ngantuk. Ya sama-sama tulisannya. Yang lain kita ada poin D ya, yang poin D mengenai trial prosedur itu ada, tapi kita harus lihat di sini di bagian B1C dan lanjut dengan ke poin D. Jadi loncat harus ke bagi halaman selanjutnya dan itu pun tidak lengkap menurut kami. Terus yang beda lagi adalah poin F dan juga poin I sama sih, poin I juga tidak ada di sini. Alternatifnya tidak ada. Yang lain sama sih, kurang lebih sama. Ada yang ingin menambahkan? Jadi memang desainnya memang berbeda, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian yang mereview inform consent, kembali ke tadi sesi esensial dokumen bahwa inform consent itu idealnya ya semua poin itu ada dalam inform consent. Jadi tidak sekedar yang saya sampaikan satu halaman copy paste judulnya keliru lagi gitu ya, tapi harus apa yang informasi apa yang harus disampaikan kepada calon peserta pada saat mendapatkan persetujuan harus tertulis di dalam inform consent. Oke, itu Pak Ito ada tambahan? Ya, saya rasa sudah ya waktunya. Tetapi kebutuhannya bisa lebih banyak dari situ. Essential dokumen. Karena apa? Sangat tergantung dengan risetnya. Saya beri contoh tadi. Di dalam proses di sana tidak ada disebutkan bahwa kita harus ada izin dari rumah sakit sebelum penelitian dimulai. Ya kan? Padahal di regulasi lokal setiap penelitian harus ada izin dari rumah sakit. Ternyata izin itu tidak hanya di rumah sakit. Rumah sakit itu tipe C miliknya Dinkes, maka izinnya juga ke Dinkes. Ternyata ada izin lagi di daerah Kesbangpol, perlu izin lagi. Jadi kalau Anda lihat hanya untuk perizinan mungkin ada 5-6 essential dokumen yang harus dibuat, yang harus ada sebelum riset dimulai. Jadi sangat tergantung dengan penelitian Anda. Pada penelitian ini, ya, inform consent-nya tidak hanya pada individual di dalam keluarga,
tetapi juga informed consent pada tingkat populasi. Kepala desanya, kepala dusun harus setuju dulu dusunnya mau diintervensi nyamuknya. Belum keluarga di dalam dusun-dusun itu. Jadi Anda bisa lihat bagaimana begitu sangat tergantung. Essential dokumen itu sangat tergantung dengan apa yang menjadi penelitian Anda. Jadi begitu banyak nanti bisa tambahan lebih banyak. Oh ini nggak perlu, bukan tidak perlu. Tetapi kalau itu by regulasi, by lokal, bahwa itu perlu, maka itu juga menjadi essential dokumen. Silakan Bapak Ibu lihat di situ beberapa essential dokumen. Kalau formatnya seperti apa mungkin site delegation log, cuci log itu kayak apa sih? Silakan bisa dilihat. Ya, randomization code list itu kayak apa sih? Silakan dilihat. Subject recruitment itu kayak apa sih lognya? Silakan bisa dilihat. Tetapi GCP tidak ada format khusus. Silakan kreativitas dari sponsor dan dari peneliti. Ya, tetapi apa yang dimaksud? Apa prinsipnya? Itu ada disebutkan dalam GCP. Tapi bagaimana itu di lapangan? Silakan Bapak Ibu kreativitas sendiri. Kreativitas asal dia memenuhi sesuai dengan standar dari GCP. Oke. Juga saatnya untuk presentasi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga masih segar ya. Topiknya nanti menarik ya. Mungkin yang tadi pagi sudah banyak mikir, mungkin ya berbau-bau filosofi, sejarah gitu. Tapi yang sekarang nanti lebih ke praktis gitu ya, practicable. Nanti kita akan banyak berbicara mengenai SOP atau Standard Operating Procedures, atau mungkin bahasa Indonesianya prosedur atau cara kerja standar atau cara kerja baku. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Niken Trisnowati. Saya dari Departemen Kulit. Ini banyak sekali teman saya di sini, saya senang banget. Ada 6 orang ya. Jadi semoga semakin meriah semangat SOP untuk keperluan lain gitu. Ini SOP menurut GCP dan bagaimana cara membuatnya. Itu yang terpenting nanti ya. Kita ada 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dan yang kedua itu ada yang menarik, nanti kita akan praktikum membuat SOP dan juga bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan SOP. Nah sebelum Oke. Oh ya, sandung karpet mungkin ya. Gak apa ya Kak Eri ya? Kasih. Sandung karpet. Kabel Mas. Sandung kabel ya. Jadi yang pertama sebelum saya mulai, monggo untuk melihat case tadi atau kasus ini. Silahkan dibaca dulu ya. Oke, ya, jadi ada suatu penelitian yang membandingkan suatu metode baru yaitu RDT ya, Rapid Diagnostic Test, dengan cara yang sudah konvensional ya, cara yang standarnya itu dengan mikroskopi untuk mendiagnosis malaria. Nah tujuannya ada 2 ya, dan 2 orang asisten itu di hire ya, atau diminta membantu untuk membuat dan mengerjakan slide dengan tujuan untuk melihat positivitas untuk malaria, dan yang kedua adalah berapa persen dari sel darah merah yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Nah, akan tetapi pada studi tersebut tidak diberikan SOP untuk membuat slide. Sudah waktu berjalan, ya kita bayangkan waktu berjalan, sudah direkrut sampelnya, dan kemudian dilakukan suatu visit untuk melihat bagaimana perkembangan dari studi tersebut. Nah pada visit ini itu didapatkan fakta seperti ini. Ya, asisten pertama dia menggunakan air suling ya, distilled water
Sedangkan sel kedua menggunakan air seadanya, bukan air hujan gitu. Air hujan, tampung deh, ditampung mungkin. Nah kemudian asisten kedua itu membaca 1 kali untuk menentukan positivitas, sedangkan asisten kedua itu membaca 3 kali ya. Nah kemudian asisten 1 itu dia untuk melihat berapa persentase gitu ya, dia membaca 2 kali dan mengambil rata-ratanya. Asisten kedua itu membaca 3 kali dan mengambil yang tertinggi. Nah kemudian pada akhirnya yang asisten pertama itu membuang ya semua mungkin orek-orekan gitu ya atau data pendukung, sedangkan ini itu menyimpan semuanya. Nah dengan melihat fakta ini, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah hasil yang dihasilkan oleh kedua teknisi ini itu dapat dibandingkan? Mbak Ria, siap-siap dulu. Oke ya. Kira-kira dengan karena ini berbeda metode gini, ini apakah hasilnya bisa dibandingkan? Tidak bisa. Tidak karena bisa. Tidak prosedur yang berbeda seperti ini kan saja mengenai hasilnya. Hasil ya. Oke, harus ada. Ya, pelapor yang berbeda itu akan mengenai hasil. Ya, oke, baik. Ada lagi mungkin Mbak Ria bilang akan mengalami hasilnya tidak bisa dibandingkan. Yang berbeda mungkin. Atau semua setuju? Setuju ya bahwa ini tidak dapat dibandingkan ya hasilnya karena metodenya berbeda. Nah, jadi apakah tadi comparable? Jawabannya tidak ya. Dan apakah ini perbedaan ini akan mempengaruhi hasil dari studi tersebut secara keseluruhan? Ya pasti ya. Nah pasti. Ya. Jadi dengan case tadi, apakah SOP itu diperlukan pada suatu uji klinik? Perlu ya. Mengapa ya Kak tadi ya? Tadi. Nah ini lebih lanjut penjelasannya mengapa SOP itu diperlukan pada suatu uji klinik. Jadi yang pertama adalah misalnya yang utama ya untuk konsistensi atau uniformity. Jadi kita tidak ingin adanya variasi pada suatu step tersebut. Adanya perbedaan-perbedaan kita tidak ingin. Kita ingin di sini sama. Nah kemudian kita ingin efisiensi atau timeliness, karena ini pasti akan berpengaruh ya. Seperti tadi pada case yang tadi, analisa data tersebut kan akhirnya hasil yang dihasilkan tidak dapat digunakan kan, sehingga harus diulangi lagi. Ini kan mempengaruhi dari efisiensi, ketepatan waktu, karena balik lagi dari awal gitu ya, tidak efisien baik waktu tenaga. Nah kemudian juga untuk profisiensi keahlian, fungsi dari SOP itu untuk keahlian. Jadi kepada Ibu nanti kalau punya tim peneliti itu untuk melakukan training kepada timnya itu bisa menggunakan SOP ini. Jadi tidak usah menggunakan referensi lain, cukup sejak awal dibuat SOP dan SOP ini sebagai bahan untuk training. Kemudian untuk continuity, untuk pergantian dari tim ya, karena sangat mungkin suatu uji klinik itu bertahun-tahun gitu ya. Pak Etap ada yang sampai penelitian itu sampai 10 tahun gitu untuk vaksin. Nah, jadi untuk yang sedemikian panjang itu sangat mungkin terjadi pergantian peneliti ya. Tapi dengan SOP ini kan tidak perlu khawatir gitu kita ya. Nanti kalau teknisnya tadi misalnya berganti, nanti itu hasilnya akan berbeda. Karena siapapun yang melaksanakan itu hasilnya mesti sudah dapat dipastikan standar ya. Dan juga untuk kepentingan audit ya. Jadi dengan ada SOP ini sebagai salah satu bukti bahwa tindakan tersebut itu dilakukan. Jadi pada audit misalnya datang clinical monitor, biasanya kita akan lihat apa itu clinical monitor, kemudian juga mungkin dari BPOM gitu ya, tanya di audit gitu. Nah, bagaimana Anda melakukan ini gitu ya? Nah, kita bisa menunjukkan buktinya SOP tersebut, ini SOP-nya, ini hasilnya. Nah, itu akan lebih meyakinkan. Dan yang terpenting juga SOP ini merupakan syarat ya untuk dikatakan patuh terhadap GCP. Nah, kita tahu mungkin hari ini sudah mulai sedikit mengetahui uji klinik ya, itu kan panjang sekali tahapnya ya. Hari ini mungkin tadi
etik ya, berhubungan dengan etik ya. Nah, tapi Bapak Ibu sudah bisa mengira-ngira atau bahkan sudah pernah gitu melakukan uji klinik. Nah, kira-kira SOP ini itu diperlukan pada step uji klinik yang mana? Bisa nggak kira-kira, oh ini di sini itu kira-kira? Mas Eko. Maka mestinya ada urutan prosedur yang harus dikerjakan sehingga istilahnya nanti siapapun misalnya ada pergantian itu nanti pada akhirnya dengan prosedur yang sama hasilnya kemungkinan besar juga akan sama. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sekali mulai pasien direkrut sampai closing gitu ya. Itu tiap step ada SOP-nya gitu ya. Oke, baik, makasih Mas Eko. Ada lagi mungkin pendapat itu. Kira-kira pada step mana itu diperlukan SOP? Ya, Mbak Nunu ya. Sejak submit protokol komisi etik terus saya menghandle pakai mic Mbak Nunu. Jadi kalau sejak awal men-submit protokol siapa yang akan menerima, kemudian bagaimana nanti mendistribusikan ke peer review, bagaimana mengkomunikasikan kembali dengan peneliti. Jadi memang sejak awal sampai nanti ada pengumpulan daripada Oke, jadi itu dipilihin semua step atau yang penting gitu, Pak? Kan dari pertama mungkin diajukan ke komisi etik ya, nah kemudian sudah disetujui misalnya, terus rekrut pasien, nah, itu semua step itu ada SOP-nya atau gimana? Yang sejauh yang saya tahu ya, semua terdokumentasikan sesuai dengan protokolnya, kemudian dari peneliti sendiri dia ada logbook. Oke, logbook ya, oke. Baik, yang monggo Bu Prof. Widowati nih. Ya, matur nuwun. Yang saya tahu itu SOP itu bahkan sampai kalau ini berlaku pada pasien ya, seperti yang sekarang sedang saya susun itu, bahkan nanti setelah pasien itu selesai implannya itu dipasang. Itu yang saya tahu harus didampingi dokter, harus makannya diatur, harus ada 24 jam dokter yang bisa dihubungi. Jadi SOP itu harus ketat sekali, bahkan 1 tahun 2 tahun setelah perlakuan misalnya itu alat kesehatan yang dipasang. Iya, oke. Jadi ini SOP terhadap pasien ya, pengamatan ya. Oke. Itu setelah selesai pun harus dokumentasi. Makasih. Ada lagi masukan kira-kira pada uji klinik itu pada titik mana kita harus memberikan SOP? Karena Bapak dan Ibu kan nanti sebagai peneliti nih ya, ini kan harus memutuskan gitu. Mana step yang mau saya beri SOP? Karena saya tidak ingin step ini itu tadi kan harus konsisten. Saya mau di step ini tuh konsisten gitu kan. Itu kira-kira di sini Bu. Di belakang Ibu. Mungkin kalau boleh sedikit menyimpulkan, mungkin step-step yang memerlukan SOP itu sepertinya yang melibatkan lebih dari 1 orang, di mana orang itu akan melakukan pekerjaan yang sama dan kita ingin semua orang melakukan step yang sama dengan cara yang sama begitu. Ya misalnya tadi tidak hanya 1 orang yang menerima rekrutmen pasien, maka kita perlu suatu SOP supaya siapapun yang melakukan rekrutmen akan melakukan dengan step-step yang benar, yang sesuai. Yang sesuai ya. Oke, ini ada alasan bahwa patokannya itu adalah pekerjaan yang mungkin akan dikerjakan oleh 2 orang. Nanti pertanyaan saya, ya 1 orang yang mengerjakan, tapi jangkanya panjang gitu loh. Itu kan bisa lupa kan berarti dia 5 tahun gitu ya. Mungkin nggak dalam perjalanan 5 tahun itu dia berubah gitu. Masih mungkin ya. Lihat aja. Lalu menurut prinsip dari GCP ya, itu memang tidak ada aturan khusus gitu dari GCP yang mengatur pada suatu uji klinik itu harus pada step ini itu diberikan SOP. Tidak ada, karena memang GCP itu dia hanya memberikan prinsip-prinsip umum aja ya. Misalnya arahan dokumen untuk
SOP untuk yang uji klinik sederhana gitu ya. Nah ini nanti dia harus memberikan variasi sederhana, sederhana plus gitu ya, kemudian agak kompleks lebih dikit gitu, terus jadi terlalu banyak nanti aturannya. Jadi dia hanya memberikan arahan di CP itu, kita sebagai peneliti itu memberikan SOP di mana. Jadi yang pertama adalah ya key procedures, prosedur rutin. Karena kalau rutin itu justru tidak diberikan SOP karena sudah rutin ya, standar di rumah sakit itu misalnya atau di puskesmas itu. Kira-kira yang rutin ini apa, Pak Guru? Contohnya prosedur rutin, misalnya vitalsign ya, vitalsign ya, itu misalnya sudah ada di rumah sakit tersebut, sudah ada, sudah rutin dikerjakan. Nah itu kita tidak perlu membuat SOP baru, cuma mungkin merujuk pada SOP yang ada di situ gitu. Tapi kita cek dulu ya apakah sudah sesuai. Dan mestinya kalau sudah digunakan di rumah sakit tersebut, sudah diresmikan, itu sudah diteliti ya. Nah jadi gitu. Jadi kalau dia merupakan prosedur rutin, itu kita tidak usah memberikan SOP di situ ya. Nah kemudian prinsip lainnya yang kita ingat bahwa jika hal tersebut itu dilakukan secara inkonsisten, itu dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Yang kedua adalah mempengaruhi data kita. Nah kalau itu seperti itu kita wajib memberikan SOP di titik tersebut. Jadi kalau pertimbangannya rutin tidak, penting tidak, rutin tidak. Yang ketiga nih, kalau ada inkonsisten di sini itu akan mempengaruhi data dan keselamatan dari pasien. Nanti kalau itu ada, wajib diberikan SOP di situ. Jadi itu ya untuk prinsip dari kapan kita memberikan SOP. Nah ini ada contoh-contoh step-step pada GCP di mana SOP itu diperlukan. Jadi pada proses inform consent ya, itu pokoknya besok pagi itu kita akan belajar bagaimana mengambil inform consent dari subjek. Ya, selama ini saya menganggap bahwa itu hal yang mudah, ya, kita tanda tangan gitu aja, beres gitu ya. Karena tidak seperti itu, gitu ya. Bisa kita lihat ya, bagaimana sebenarnya proses inform consent itu yang tepat, yang kita menghargai pasien ya sebagai manusia. Kemudian interaksi dengan komite etik itu juga perlu diatur. SAE reporting, serious adverse event. Nah, nanti hari ketiga kita akan belajar SAE ya, bagaimana melaporkan SAE. Kemudian manajemen dari IMP, ini adalah IMP itu adalah investigational medicinal product atau nama lain dari produk yang diuji gitu. Bagaimana manajemen dari produk yang diuji. Karena uji klinik kan biasanya ya pada umumnya itu meneliti suatu produk atau produk dan placebo-nya. Nah, bagaimana manajemen dari IMP ini mulai dari resipnya, penerimaan, penyimpanan dan sebagainya. Kemudian untuk filing, TMF itu trial filing ya, bagaimana kita mengatur file-file, karena filenya pasti luar biasa banyak gitu ya pada satu GCP. Nah, bagaimana kita memanage itu file-file, itu dibuat SOP-nya. Kemudian juga nanti berhadapan dengan pengawasan, ada monitoring, inspeksi, audit. Besok pada apa perbedaannya antara monitoring, inspeksi, audit itu, dan juga bagaimana jika ada misconduct. Sample management, seleksi staff, ya, equipment dan sebagainya. Nah, jadi contoh-contoh ya, di mana itu kita memberikan SOP pada step tersebut. Tapi sekali lagi di sini tidak mengatur secara pasti, tapi kita tadi dengan berprinsip 3 tadi kita akan panduan kita kapan kita meletakkan SOP di situ. Nah kemudian pada saat kita membuat SOP itu kadang-kadang bingung ya, ini mau nulis apa gitu loh, nulis apa sih di SOP itu gitu. Nah ini ada prinsip ya yang kita ingat saja gampang. Berapa 4W ya, 4W 1H. Jadi kalau kita melihat ini pasti kita dapat inspirasi cepat, ini loh yang akan kita tulis gitu. Nah, jadi pertama adalah what has to be done, apa yang akan dikerjakan ya, misalnya judul biasanya ya, judulnya apa yang akan dikerjakan. Kemudian who has to do what, jadi siapa yang mengerjakan. Mungkin
spesifik ya, harus orangnya tuh harus tentu, tapi juga mungkin tidak ya. Jadi memang ini tidak harus semuanya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya orang yang mengerjakan itu harus spesifik orangnya, ya kita tulis di SOP. Tapi kalau tidak, ya bisa siapa saja gitu. Kemudian how, bagaimana, ini how ini yang paling banyak nanti ya. Cara how itu bagaimana, itu pun yang paling banyak. Karena biasanya SOP itu berhubungan dengan suatu pekerjaan gitu ya, jadi banyak. Kemudian when, kapan, ini juga kalau diperlukan, jika kita memerlukan waktu spesifik untuk mengerjakannya, itu di when-nya kapan, misalnya harus malam atau 2 kali seminggu gitu ya, atau ya anytime gitu, ini ada waktu spesifik. Kemudian juga tempatnya, jika spesifik sebutkan, kalau enggak ya nggak usah sebutkan. Nah ini kira-kira scope-nya atau apa yang harus tercakup dalam SOP, tapi tidak perlu dipenuhi semua, tergantung kebutuhannya. Oke, baiklah Mbak dan Ibu. Sekarang kan zamannya evidence based gitu ya. Jadi kalau tidak ada bukti itu agak sulit dipercaya gitu ya. Jadi silakan mau diinterpretasikan sendiri. Sudah siap ya? Baik, saya tak punya sini. Soalnya Mas Nugroho nggak boleh nyontek itu tidak nih. Ya. Ya, sudah. 3. Sudah ya? Udah dikerjakan sesuai dengan itu, agak membingungkan gitu. Baik, jadi ini instruksinya sama ya, satu instruksi untuk 35 orang. Nah sekarang coba dilihat, diangkat kertasnya, ditujukan ke teman ke sebelahnya. Hasilnya, kita lihat ini, sama. Balik beda-beda ya, tuh, beda-beda. Ya, dengan percaya kan sekarang ya, dengan satu instruksi yang sama, 35 orang, 35 versi ya, Prof ya. Ya, jadi ini bukti loh, bukti nyata. Artinya apa? Tidak detail, tidak spesifik, atau kurang baik hasilnya. Jadi kita tidak cukup instruksi, tapi juga harus baik gitu. Nah seperti ini yang oh ini tadi kok sebenarnya ya, lihat dulu ke hasilnya ini, instruksi tadi dia menginginkan kita menggambar kepala kucing gitu. Nah tapi kan tadi dikatakan tidak detail ya, tidak baik lah instruksinya, jadi bisa bermacam-macam. Nah jika tadi seandainya seperti ini ya instruksinya, draw the head of a cat, langsung ya, nah mungkin akan jadinya tidak banyak bervariasi gitu ya. Oke, nah ini bukti nyata bahwa instruksi tidak cukup instruksi. Nah kita kadang-kadang tuh kalau sudah merasa memberikan instruksi itu ya sudah cukup gitu ya, pasti orang akan mengerjakan seperti yang saya harapkan. Tapi kita tidak ya, harus itu baik ya, SOP itu harus baik. Nah bagaimana SOP yang baik? Jadi yang pertama adalah konten, isi, dan juga kemasannya itu bahasanya tuh mudah dimengerti ya. Nggak seperti tadi, gambarlah say on its side gitu. Ada sisinya gambar say yang mana gitu, udah nggak jelas isinya, nggak jelas bahasanya. Kemudian simple, mudah dan simple, sederhana dan mudah diikuti, jelas dan tidak bermakna yang multitafsir gitu ya. Koheren itu artinya sesuai dengan logika gitu ya. Jadi yang awal itu mesti dahulu. Nah, jadi awal ini menyebabkan ini, buat ini, terus itu. Dia tidak boleh dia kayak flashback gitu ya. Sudah sampai sini, oh kembali ke sini nggak boleh. Jadi harus urut gitu dan lengkap. Tidak ada yang terskip, yang terlewat. Karena kalau terskip itu nanti bahaya, nggak jadi gitu ya prosesnya. Ya jadi SOP itu harus good ya, harus hook. Itu ya mas, kalau nggak hook nanti terlalu gitu mas.
nanti kita bisa serat ya terakhir. Ya, jadi harus seperti itu untuk SOP yang baik. Nah, kemudian sudah tahu perlu SOP yang baik. Nah, sekarang siapa yang membuat SOP ini? Nah, pada disiplin itu arahannya adalah yang membuat adalah seseorang yang memang terlibat langsung gitu. Jadi betul-betul dia mengerjakan dia mengerti sistemnya gitu. Jadi misal tadi prosedurnya kita kembali yang ke malaria tadi ya, mungkin ya karena ini prosedur lab, mungkin ya yang membuat adalah teknisi lab. Dan dia mengerti dampak-dampak, maksudnya salah di sini itu apa yang terjadi, yang itu dia sudah mengerti. Jadi semua hal yang bisa berhubungan dengan SOP dia tahu. Dan juga dia tahu cara membuat SOP. Nah, SOP itu prosesnya setelah dia ditulis oleh penulis ini, dia itu tidak langsung dikerjakan gitu ya, tapi harus direview dulu. Siapa yang mereview? Yang mereview itu adalah orang yang berbeda dengan yang menulis. Karena kan biasanya kan gitu ya, kalau kita sudah menulis sudah merasa lengkap ya, tapi ketika dibaca orang lain, baru ada kesalahan yang ditemukan. Gitu. Jadi kita orang lain yang bukan yang menulis, kemudian juga biasanya orang yang mereview ini memiliki kemampuan pengalaman yang lebih luas dibandingkan dengan yang menulis. Jadi misalnya itu supervisornya gitu, dia akan mereview. Ini bisa agak lama ya, tergantung tadi kalau sudah bagus ya sudah, tapi kalau kadang bolak-balik itu direvisi. Nah kemudian setelah dia direvisi untuk bisa diberlakukan dia harus di-approve oleh PI gitu untuk legalitas ya. Kalau belum di-approve belum bisa diberlakukan. Jadi PI atau orang dituju oleh PI itu memberikan signature tanda tangan di situ yang berarti bahwa SOP ini sudah benar ya, ditulis benar, sudah direview dan sah gitu diberlakukan. Jadi ini adalah prosedurnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih formatnya. Nah, seperti juga tadi yang sebelumnya, pada GCP itu tidak ada format khusus gitu ya. Tadi saya waktu belajar GCP itu mengharapkan sudah ada format khusus gitu, jadi enak ya, tinggal dicontoh saja, tinggal contoh diisi-isi gitu. Tapi tidak ada gitu, karena ya sangat bervariasi ya uji klinik itu dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks. Jadi cuma diberikan prinsip-prinsipnya. Kira-kira ini adalah hal yang harus ada ya, harus ada di SOP, judul, autor, siapa pengarah, ini tadi tanggal dari otorisasi kapan dia ditulis, direview, kemudian dia ditandatangani. Ini adalah nomor versi. Ini kalau ada revisinya itu versi 1, ada revisi dari versi 2. Nah ini yang keterangan di atas. Ini adalah mulai body atau badan, ada tujuan, scope, kemudian prosedurnya bagaimana, saya pernah menjawabnya, hubungannya dengan SOP yang lain. Nah ini misalnya seperti ini. Jadi kalau kita SOP bedah misalnya ya, itu ketika kita menganestesi, tidak perlu di situ. Misalnya kita mau buat campuran obat anestesi di situ, tidak perlu kita tuliskan di situ. Kita bisa mengambil SOP membuat campuran dari obat anestesi itu kita mengambil dari yang lain gitu. Jadi ambillah misalnya cairan anestesi yang sudah dibuat ya sesuai dengan SOP sekian gitu. Nah, jadi dia bisa nge-link gitu ya, dia nge-link ke SOP yang lain. Jadi nggak usah diulangi lagi gitu cara membuat mixture gitu, campuran atau contoh lain misalnya apa gitu ya. Intinya tidak redundant, tidak berulang-ulang gitu. Itu menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Karena kalau kita salin dari sana, waktu pas proses menyalin itu mungkin ada kesalahan. Saya bingung, ini yang benar yang mana ya? Yang tadi membuat tadi mixture tadi yang di halaman ini atau yang ini? Karena ada 2. Kalau kita langsung nge-link saja, itu cuma 1 berarti ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Bisa kita membuat kayak hyperlink gitu ya, lompat ke SOP yang lain. Ini juga ada glossary, misalnya ada definisi-definisi ya, karena mungkin banyak definisi. Mana yang kita ambil itu kita cantumkan di sini. Referensi dan attachment. Ya, attachment itu misal contoh-contoh perhitungan. Karena kalau cuma rumus kok itu memang susah dipahami, tapi kalau sudah dikasih angka, contohnya akan lebih mudah gitu. Ini adalah format SOP. Contohnya seperti ini ya, kira-kira ini bisa sangat bervariasi juga.
SOP judulnya. Ini tadi keterangannya, nomor, versi, tanggal. Ini adalah judulnya ya. Interaksi dengan komisi etik. Nah, ini adalah untuk proses ketika pembuatannya, ada signature-nya, siapa yang mengesahkan, siapa yang membuat, mereview, mengesahkan, ini tanggalnya. Ini mulai yang ini yang body, yang badannya. Jadi harus seperti ini kira-kira untuk SOP tersebut. Nah, baik, sekarang kita adalah bagaimana tips menulis SOP menurut GCP ya. Tipsnya pertama adalah tulislah dengan cara isinya ya, dan juga bahasa yang sesuai dengan orang yang akan mengerjakan hal tersebut gitu. Jadi kita sesuaikan, kita sudah tahu nanti ini akan digunakan oleh siapa. Jika digunakan misalnya oleh orang medis ya, tentu nanti bahasa yang digunakan tentu berbeda dengan SOP yang akan digunakan oleh misalnya orang awam gitu ya. Nah, itu sudah kita sesuaikan. Nah, ini yang menurut saya khas banget untuk GCP ini, itu adalah mulailah kalimat ya dengan kata kerja. Nah, ini yang khas sekali GCP itu SOP seperti ini. Kata kerja, kalimat yang dimulai kata kerja itu misalnya apa? Misalnya tuliskan ya. Catat, oke, catat, tuliskan ya. Masukkan gitu ya. Ya, jadi di awal yang kata kerja, nah gitu, itu nanti akan kita lihat itu akan jauh lebih straightforward ya, lebih langsung gitu dan lebih ringkas dibandingkan dengan jika tidak menggunakan kata kerja di awal. Kemudian to the point ya, hindari wordy, jadi kalimat yang banyak kata-katanya gitu. Nah, ini juga merupakan keterampilan ya, karena untuk memilih kata. Ya, memang kita tidak terbiasa bahasa tulis ya, kita lebih terbiasa bahasa lisan gitu. Sehingga tuh kadang-kadang memilih kata itu agak tidak terlalu disiplin gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk menulis itu dia memerlukan kedisiplinan yang lebih tinggi. Jadi untuk melukiskan suatu pekerjaan tertentu itu banyak sekali pilihan katanya. Nah, kita harus pilih yang paling tepat. Kemudian juga dipilih cara nulis yang paling ringkas gitu ya, yang paling pendek. Nah, itu memerlukan satu skill tersendiri. Nanti kita akan berlatih di sini. Kemudian tipsnya adalah lengkap ya, jangan ada yang terlompati, objektif, fakta ya. Jadi bukan opini. Ini juga sering nih salah ya. Jadi yang kita tuliskan itu adalah suatu opini. Kira-kira apa nih yang sering nih? Kita nggak sadar nulis opini, misalnya. Nah, sebanyak-banyaknya. Atau ambillah misalnya secukupnya. Teteskan misalnya cat gram ya, cat gram A secukupnya gitu. Nah, secukupnya kan bisa beda-beda ya. Secukupnya Mbak Sarah beda, Mbak Indah beda gitu. Saya beda lagi, tak masukkan semua secukupnya saya. Jadi harus fakta gitu ya, berapa mili misalnya, atau kok tetes drop itu ya berapa tetes gitu. Nah, itu penting dalam satu SOP. Kemudian juga koheren ya, dia harus sesuai dengan logis ya. Logis itu ya yang dahulu ditulis dahulu gitu. Jangan nanti maju mundur gitu, tidak boleh. Kemudian dia didukung oleh gambar, diagram alir misalnya, contoh perhitungan jika diperlukan. Prinsip lain adalah KISS ya. KISS itu apa? Keep it short and simple ya. Ini susah nih, harus lengkap, detail, tapi harus pendek dan sederhana. Waduh, ini sulit nih. Ya, kita usahakan ini bentuknya itu singkat dan sederhana. Nah, ini juga effective writing ya. Ini juga digabungkan dengan contoh yang tadi. Misalnya ini yang contoh yang unclear, volume dari pelarut should be seharusnya dicatat pada catatan perawat. Ya. Nah, ini kira-kira yang tidak cocok dengan prinsip
SOP yang mana? Should be ya. Kalau should be itu kan bolehnya boleh enggak gitu kan, kayak himbauan gitu kan. Jadi should be. Jadi ya kalau yang enggak ya boleh gitu. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan yang ini, record the volume of diluent in the nurse chart, kan lebih kata kerja langsung ya. Jadi catat volume dari pelarut pada catatan perawat. Udah lebih ringkas ya dari jumlah kata dan lebih pasti, lebih tidak menimbulkan makna yang ganda. Kemudian tips yang lain, level of detail, ini juga tadi sudah ya, tergantung kepada orang yang akan menggunakan, kita sesuaikan. Nah ini juga yang sering nggak sadar ya, kita menggunakan nama bukan generik gitu. Nah misal apa nama yang bukan generik yang sering digunakan? Misalnya apa? Nama yang kita nggak sadar itu kan merek gitu loh, kita gunakan. Aspirin. Ya apa? Kalau pusing minum aspirin ya, ambillah aspirin kalau ada merasa nyeri kepala. Apalagi contohnya yang sering nggak sadar. Aqua ya, nah itu juga aqua ya. Ya kalau bilang mungkin Eppendorf Cup ya, nah, itu terkenal banget ya, itu Eppendorf Cup gitu. Ternyata Eppendorf itu merek gitu ya, merek ya, Prof ya. Itu adalah namanya itu adalah microchip ya, ada 1,5 ml microchip, ada yang 0,5 itu microchip. Jadi sebutkan microchipnya, jangan yang Eppendorfnya. Karena mereknya bisa 3M, bisa macam-macam ya. Nanti kalau tertulis nggak ada Eppendorf, nggak jalan nanti orangnya berhenti gitu ya di lapangan ya. Oke, kemudian juga ini kalau kita boleh memberikan alternatif ya, tidak harus ini harus pasti semua gitu enggak. Kita boleh memberikan alternatif untuk dikerjakan, tapi harus jelas. Alternatif pertama itu dikerjakan bila seperti ini kondisinya gitu. Yang kedua itu dia boleh memilih itu jika seperti ini. Nah nanti orang akan menyesuaikan dengan kondisi dia. Kalau kondisi dia itu seperti yang sesuai dengan nomor 2, dia akan memilih nomor 2 gitu. Jadi boleh memberikan alternatif pada SOP, tapi harus jelas gitu loh. Kapan memilih ini, kapan memilih itu. Nah, kemudian juga hal yang penting pada SOP, SOP itu harus dilatihkan. Nah, ini juga yang sering dulu saya salah kira. Saya kira kalau sudah bagus SOP, tinggal diserahkan, dikerjakan gitu. Nah, SOP itu harus dilatihkan. Jadi dilatihkan kepada site, gitu ya. Kita latihan sampai benar, sampai sesuai dengan yang prosedur gitu. Nah, baru nanti dilaksanakan. Nah, kemudian juga orang tersebut, teknisi atau tim harus memiliki akses ya. Jangan nanti di site itu dikunci itu, nanti tidak lecek kalau ada clinical monitoring gitu ya. Tidak, kita harus memiliki akses. Tapi juga harus diatur siapa yang memiliki akses, tidak semua. Nah, jadi hanya orang-orang yang memang yang eligible ya untuk membaca SOP itu dia yang memiliki akses. Tapi yang tidak ya tidak boleh memiliki akses. Kemudian juga harus patuh, ini juga penting. Karena biasanya ya Bu, ini fakta ya, tim itu sudah diajari SOP, sudah paham, sudah dilatih, sudah benar. Tetapi ketika pelaksanaan itu tidak dikerjakan. Nah itu gitu loh. Ya macam-macam ya, ada kelamaan gitu ya. Ada ribet banget sih, itu langsung aja bisa gitu ya. Atau setelah jemput anak gitu ya, gitu. Macam-macam aja alasannya gitu. Mereka tahu sebenarnya, tahu yang benernya gitu ya. Tahu yang benernya, sudah dilatih juga. Jadi nggak ada alasan saya nggak tahu yang benar seperti apa. Karena mereka tahu, cuma tidak comply gitu, tidak patuh. Nah ini juga kita tekankan kepada tim bahwa SOP itu dipatuhi gitu ya. Stepnya setelah Anda tahu, paham, harus patuh. Nah, kemudian juga kita harus memberikan motivasi kepada tim bahwa SOP itu bukan sesuatu yang benar gitu ya. Dia mungkin ada kekurangan. Nah, ini juga kita beritahukan jika Anda menemukan kekurangan pada SOP ini, itu mohon dikomunikasikan. Nah, karena kita nanti bisa revisi, kita ubah SOP-nya kalau memang betul-betul ternyata itu tidak tepat. Nah, jadi ini simpulannya SOP adalah dokumen yang penting untuk mencapai efektivitas dan efisien, untuk mendukung kualitas dan training, dan dia bukan hanya dokumen yang ada itu hanya karena regulasi ya, karena mau akreditasi gitu ya, jadi ada SOP gitu. Nah,
jangan. Proses senyum gimana gitu ya. Mau akreditasi atau mau akreditasi prodi gitu ya, terus ada SOP-nya. Nah, jadi bukan karena itu dia memang betul-betul harus digunakan ya untuk SOP. Oke, saya kira ini ada pertanyaan mungkin dari Ibu sebelum kita ke sesi yang kedua. Ya, nanti bisa jalan ya. Jadi sesi yang kedua ini kita akan praktek nanti membuat SOP. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibagi dua. Ini juga gampang aja, bagi tengah sini ya, bagi tengah dari Prof memilih yang mana, yang sini atau yang sini Prof? Nah, kelompok dua nanti membuat SOP tentang pembuatan kopi dengan coffee maker. Ya. Nah, nanti sebelumnya akan didemokan ya, caranya akan didemokan oleh chef ya, oleh chef apa nih? Lenny Queen, chef Lenny Queen, Kiki Queen ya. Chef akan mendemokan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu mencatat apa yang mereka demokan ya. Nah, setelah itu dibuat SOP seperti tadi caranya ya, jangan lupa formatnya dan sebagainya, prinsip-prinsipnya ini dipraktekkan tadi yang sudah kita paparkan. Nah, kemudian sudah selesai, nanti kita tukar. Nah, jadi SOP yang dibuat oleh grup apel itu nanti akan dikerjakan oleh grup kopi ya. Dan kebalikannya gitu, grup kopi akan dikerjakan oleh grup apel. Nanti akan kita lihat SOP-nya bisa dikerjakan atau tidak. Jadi atau tidak jus apelnya, jadi tidak kopinya atau alatnya rusak. Jangan, itu mahal. Oke. Bisa kita mulai ya. Nanti kita bagi dua. Untuk yang jus gimana Mbak? Situ ya. Nah, itu Mbak Kiki sudah siap di situ. Untuk yang grup apel menuju ke Mbak Kiki di situ melingkari. Sedangkan untuk yang grup kopi di luar. Sampai dulu baru. Oh, dan praktekkan ya. Kita bikin SOP dan gunakan sarung tangan kanan dulu. Sesuai sunah. Sarung tangannya steril. Ceritanya tangan dulu. Buang dulu. Kibirang dari walu kan. Enggak. Pertama kok yang dimasukin 6 dulu. Dilarang ngomong bapaknya. Nggak boleh pakai merek Bu. Disiapkan. Jadi ada title udah, title-nya oleh kan format bisa boleh. QA unit. Mesin pembuat kopi loh. Dalam kondisi kosong itu periksa tempat informasi kopi. Tempat kopi mana? Dan periksa tempat kopi. Tidak informatif. Apakah dalam kondisi kosong? Tidak ada luarnya keren.
Ini kan. Gimana? Yang mana? Bentuk kontainer ini kali ya. Ini harus buka. Ini ya. Gak dibilang kan gimana maksudnya, gini aja gak apa-apa. Masukkan dan tekan tabung putih ke dalam corong juicer sambil sampai habis, sampai seluruh ampol hancur. Udah habis nih. Nah sekarang kita akan minta pendapat ya dari masing-masing regu. Nah itu tadi yang paling merasakan dampak SOP itu adalah yang mengerjakan. Nah jadi saya akan menanyakan pendapat dari yang mengerjakan. Dari grup 1, siapa yang mengerjakan tadi? Ya, Mas Ade. Silakan Mas. Apa didetailkan apa sih? Terutama sebenarnya ada catatan di sana Bu. Jadi yang hanya garis besarnya seperti tadi ada instruksi untuk memeriksa ampas wadah ampas kopi harus dilihat kosong atau tidak. Nah itu tidak dijelaskan misalnya di mana letaknya atau bagaimana cara misalnya memeriksanya atau misalnya bisa merefer misalnya lihat panduan alat atau apa, tidak ada di situ. Ya, terus kemudian tadi juga agak rancu terutama dalam tadi yang untuk di situ ada instruksi menyalakan power. Nah power itu tadi banyak yang tertipu juga antara power untuk mengeluarkan kopi dengan power untuk menyalakan mesin. Tapi yang di situ maksudnya adalah power menggunakan mesin, tapi tidak, itu agak membingungkan di situ. Terus untuk apa lagi ya? Nah untuk seleksi juga, seleksi karena tadi alatnya kan memang ditutup hanya untuk satu jenis, misalnya buat cappuccino saja. Di situ ada kata setelah ready for use, lihat tombol misalnya seleksi kopi. Di situ agak cari juga di mana. Ternyata itu kan karena ditutup. Padahal kan di situ memang tombolnya ada. Di situ jadi mungkin kalau misalnya aplikasi situ misalnya tidak usah ada misalnya kopinya untuk kopi cappuccino atau apa seperti itu. Jadi di situ jelas hanya tinggal tombol. Ya, ya betul. Terus apa lagi yang tadi? Yang terakhir ya untuk penyajian ya. Penyajian katanya setelah kopi selesai masuk dalam gelas sampai akhir, terus disajikan dalam bentuk apa dengan gula. Gulanya nggak jelas, gulanya gula apa. Kemudian ya itu hanya teknik penyajian saja. Seperti itu. Mungkin boleh. Terima kasih grup 1. Apa namanya? Saya amatiran bikin jus, kebetulan itu mesinnya kita semua nggak ada yang ngerti pakai mesin itu. Jadi tadi apa posisi mungkin yang paling pas waktu awal ketika mau motong disampaikan potong menjadi 8. Nah 8 itu kan 8 jadi 8 ya, tidak disebutkan panjang atau membujur atau panjang gitu. Ya. Jadi ketika kenapa saya sampaikan ini, karena ketika dimasukkan itu sangat lama untuk bisa menjadi sampai ke bawah karena potongannya terlalu besar. Nah, kalau dia dibagi ini mungkin lebih cepat selesainya. Itu satu. Kedua yang tadi juga pas sudah selesai itu posisi si mesin kayaknya kebalik posisinya. Jadi di situ disampaikan buka bagian belakang. Padahal sebenarnya yang bagian isi jusnya itu sarinya di depan. Jadi kayaknya awalnya kebalik naruhnya, kayaknya kebalik. Dan bahasanya bukan buka harusnya, tapi tarik. Karena tadi akhirnya kita dibuka lagi kan tadi dibilang putar
ini ke angka jam 12, akhirnya kita buka lagi, itu dibalikan lagi ke 12, jadi ini dibuka, jadi ini bisa karena bahasanya buka, kita buka, ini kita buka gitu. Kalau tarik sebenarnya itu nggak perlu dibuka, tapi tarik aja, tarik, jadi jusnya bisa langsung dituangkan. Jadi itu. Terus yang satu lagi untuk mencegah accident, ada yang kelewat, kayaknya teman-teman, pisaunya itu harusnya dikembalikan lagi kepada wadahnya. Jadi pas selesai itu pisaunya masih tetap, kan buka pisau pada penutupnya itu enggak, setelah digunakan tutup kembali pisaunya. Mungkin itu kali tambahannya. Terima kasih Bu Nas ya. Ya, jadi sudah di pembahasan tadi yang grup 1 merasakan sulit ya mencari gitu ya tombol ini, tombol power, ya power mesin atau power untuk menyala, untuk mulai menekan supaya kopinya keluar gitu ya. Nah itu tadi bisa kan bisa menggunakan gambar ya, jadi kita bisa SOP kita lengkapi dengan gambar sehingga nanti audiens mudah itu mencari, oh maksudnya nomor sekian power yang tombol yang ini gitu, lengkapi dengan gambar. Nah kemudian juga tadi saya dari sini tadi ya pemilihan kata ya, kata buka atau tarik. Nah ini kan sebenarnya juga beda-beda sedikit ya, beda tipis ya antara buka dengan tarik. Maksudnya mungkin dari yang menulis itu tarik gitu, cuma dia gini tuh ditulisnya buka. Nah tadi saya bilang untuk satu tindakan itu ada beberapa kata yang bisa kita pilih. Nah itu kita harus cari betul-betul kata yang sesuai dengan kita inginkan, karena tipis banget bedanya. Nah itu tadi itu sudah kejadian, ada contoh. Maksudnya grup 1 karena tadi milihnya kata kurang tepat gitu ya, sedikit kurang tepat, nah sehingga dia menimbulkan penafsiran. Tadi dibuka loh mesinnya tadi tuh. Buka. Ya. Nah kemudian tadi juga choice, kemudian dorong atau tekan ya. Tadi ini yang dorong atau tekan gitu ya. Kalau persepsi dorong tuh gini ya Mas Tom ya, dorong, kalau tekan tuh ke bawah gitu. Nah itu juga kata-kata yang masih tadi mirip-mirip. Terus tadi potong tadi apel menjadi 8 bagian ya, 8 bagian. Nah ini kita harus hati-hati pada SOP tadi pemaparan dikatakan bahwa kapan kita harus detail banget itu jika nanti ini kira-kira akan berdampak pada hasil gitu. Nah kalau tadi misalnya pemotongan apel 8 atau 10 itu tidak akan mempengaruhi hasil, itu ya bisa saja. Tapi kalau kira-kira tadi misalnya ya dia dipotongnya panjang segini, longitudinal gitu ya, atau dipotong sagital gitu ya, itu nanti tidak bisa, jadi macet. Nah itu jadi penting kita harus merinci. Nah, dia mungkin dipotongnya menjadi ukuran sekian gitu misalnya, sehingga nanti karena intinya sebenarnya dia tuh bisa masuk ke tabungnya kan sebenarnya kan, bisa masuk ke tabungnya dan kecil, tidak ada ruangan-ruangan di dalamnya, sehingga waktu ditekan itu bisa lancar gitu. Nah itu kita harus itu artinya implikasi, tadi ada tadi di slide ya, mengetahui implikasi dari step. Jadi kapan kita harus sangat detail, sangat teliti jika itu membawa dampak. Tapi kalau kira-kira misalnya tidak berdampak, nah itu mungkin tidak usah terlalu detail, karena semuanya akan detail semuanya gitu. Ya, tadi itu pemotongan 8 atau 3, yang terpenting kan dia adalah fit, muat dengan tabungnya, dan nanti dia volume tidak terlalu besar ya, dia kecil sehingga tidak ada ruangan-ruangan di antaranya sehingga memudahkan ketika penekanan. Gambar sudah, SOP baru. Nah, tapi demikian kepada Ibu sudah kita ikuti bersama ya, tapi jangan berkecil hati. Tadi sudah kita ikuti bersama bahwa SOP itu kan harus direview ya. Ini baru ditulis ya, baru ditulis, belum direview gitu ya. Tulis langsung dikerjakan ya, masih banyak kekurangan ya. Karena tadi harusnya ditulis, kemudian direview dulu bahkan berkali-kali ya. Nah setelah itu nanti baru disahkan. Ya itu udah beberapa skip yang kita, beberapa step yang kita skip ya. Tulis langsung dikerjakan, dan juga harus dilatihkan ya. Nah, setelah ditandatangani oleh PI sah itu latihkan dulu, latihkan. Ayo yang mengerjakan dilatih dengan SOP itu sampai lancar, baru
dipergunakan. Itu stepnya ya. Paling contoh saja biar seru gitu ya. Begitu tulis langsung dikerjakan. Oke, saya kira demikian untuk sesi SOP. Waktunya pas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk on time agar bisa segera kita memasuki sesi rekapitulasi. Silakan bagi yang bersedia ikut dinner diinfokan ke Mbak Weni sehingga kami bisa memesan berapa banyak ya paket dinner yang akan dipesan. Dinnernya di sini di Unis Hotel. Kemudian yang kedua, besok kita akan foto bersama. Fotonya di dekat kolam renang. Sehingga jangan lupa bawa baju renang. Ya, tapi kita tunggu nanti teman dari Badan POM kapan dia hadir. Kalau misalnya pagi sudah hadir, kita akan foto bersama sebelum makan siang. Ya. Kemudian di depan Bapak Ibu sudah ada kertas berwarna pink dan hijau. Nah, tolong Bapak Ibu tuliskan di warna pink apa kegiatan hari ini yang masih atau pelaksanaan training hari ini yang perlu masih kita improve, perbaiki. Ya, apa yang masih kurang? Beri kami masukan agar besok bisa kita perbaiki. Warna hijau, berikan apa yang menurut Bapak Ibu the best untuk hari ini, yang baik hari ini. Nanti ditempelkan di sana. Yang warna pink di sebelah kanan, warna hijau di sebelah kiri, ya, oke. Sambil Bapak Ibu keluar ruangan, ditempelkan di situ. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.